Oke, jadi di sini ada yang bertanya ya, Big Boss AOL One House Gorontalo. Jadi Pak, saya mau tanya, kan ada transferan masuk, tapi saya tidak tahu dari mana transferan itu. Cara memasukkan jumlah transferan ke accurate bagaimana? Oke, jadi ini biasanya kasusnya terjadi, ada customer kita biasanya ya. Ada customer kita yang melakukan pelunasan penjualan, tetapi mungkin dia transfer dari rekening yang berbeda atau nama yang lain, jadi kita tidak tahu ini dari siapa. Nah, biasanya kita bisa mendeteksi dari jumlah yang ditransfer. Kalau dari jumlah yang ditransfer berbeda-beda, kita tahu oh ini dari si A atau si B. Tapi kalau ada 3 atau lebih customer dengan jumlah tagihan yang sama, bingung juga ya. Ini dari siapa? Ya kita acuan ke jatuh tempo. Siapa yang paling pertama jatuh tempo? Nah, kemungkinan itu tersangkanya. Nah, tidak mungkin ya ada orang berbaik hati, kelebihan duit, kemudian dia kasih kita secara gratis. Oke, jadi begini caranya. Ah, Caranya adalah pada saat kita menerima transferan, kita langsung masuk di sini di kas bank, kemudian di penerimaan. Nah, di penerimaan ini kita pilih misalnya dia transfernya via bank apa. Nah, kita lihat ya misalnya dia transfernya via bank Mandiri Rupiah contoh ya, Mandiri. Nah, akunnya ini pilih akun. Nah, sebelumnya itu kita harus buat satu akun dulu. Jadi akun itu harus tipenya adalah kewajiban jangka pendek ya. Nah, ini. Kenapa kewajiban jangka pendek? Karena duitnya kita sudah terima tetapi kita tidak tahu itu duit siapa dan untuk apa ya. Bukan sebagai income. Nah, jadi di sini saya buat di mana ya yang kira-kira paling tepat. Oke, BMYD ya. Misalnya biaya yang masih harus dibayar. Oke deh. Biaya yang masih harus dibayar misalnya untuk Jakarta. Ah, Biaya yang masih harus dibayar Jakarta ya. Berarti tipenya adalah kewajiban jangka pendek, subakun dari biaya yang masih harus dibayar Jakarta. Misalnya begini, namanya adalah transfer masuk gantung ya. Contoh ya, jadi maksudnya transfer masuk gantung itu artinya uang kita terima tapi kita tidak tahu ini untuk apa, untuk uang muka kah, untuk pembayaran atau apa kita nggak tahu. Oke, jadi transfer masuk gantung ini kita buat, kita save ya. Nah, saya save. Setelah itu, nah di bagian penerimaan ini saya pilih yang tadi ya, transfer masuk gantung. Nah, ini dia. Transfer masuk gantung misalnya sebesar 1 juta. Nah, jadi catatannya adalah transfer masuk tapi tidak tahu punya siapa. Masih harus diselidiki. Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke, kita klik lanjut. Nah, saya klik simpan nih. Berarti jurnalnya adalah, nah ini jurnal. Jadi jurnalnya adalah, kita lihat di sini. Nah, berarti Mandiri debit dan transfer masuk gantung di kredit ya. Nah, pada saat kita sudah tahu, oh rupanya transfer masuk gantung yang 1 juta ini punya si A atau si B atau si C. Nah, baru kita lakukan pelunasan di bagian, nah ini dia penerimaan penjualan ya. Nah, saya klik di penerimaan penjualan. Nah, jadi kalau kita lihat di laporan, nah di laporan misalnya daftar laporan dan kita buka neraca, berarti transfer gantung itu pasti akan ada 1 juta ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Transfer masuk gantung ada 1 juta. Nah, begitu kita sudah identifikasi ini punya siapa, maka kita bisa pilih ya. Misalnya saya pilih siapa di sini ya yang ada ya. Misalnya Cyber Furniture, apakah ada? Nah, di sini saya pilih apa saja, lalu saya ambil fakturnya. Nah, jadi contohnya begini. Ternyata kita tahu, oh rupanya itu punya Cyber Furniture untuk cicilan pelunasan, bukan pelunasan ya, pembayaran cicilan yang untuk faktur yang 8.500.000. Nah, jadi Anda buka dulu di penerimaan ya. Nah, saya ulangi, jadi buka dulu di penerimaan, penerimaan penjualan. Lalu di sini cari yang melunasinya atau yang membayarkannya yaitu Cyber Furniture.
Nah, kemudian di sini harus pilih bank ya. Banknya apa saja sebenarnya tidak masalah. Nah, karena tidak akan ada keluar uang dari bank lagi ya, misalnya Mandiri Rupiah. Nah, di sini kita ambil faktur belum lunas. Nah, di faktur belum lunas ini saya tahu, oh ini untuk pembayaran cicilan yang 8.500.000. Nah, kita klik di sini nih di 8.500.000. Lalu saya klik di sini 8.500.000. Nah, saya buat di sini 1 juta ya. Nah, bayarnya 1 juta. Dan informasi diskonnya adalah saya pilih yang tadi. Transfer ya. Transfer masuk yang gantung itu. Nah, ini dia. Transfer masuk gantung sebesar berapa? 1 juta. Nah, jadi seperti itu ya caranya ya. Jadi, dengan demikian, nah, pada saat saya klik di sini, hitung nilai pembayaran, tidak akan ada uang yang keluar dari Mandiri Rupiah. Nah, seperti itu. Jadi, klik dulu bayar 1 juta, lalu informasi diskonnya adalah 1 juta, baru disimpan. Dan kita pastikan supaya tidak ada angka di nilai pembayaran ini. Nah, ya, tidak ada angka di nilai pembayaran ini. Kita klik simpan. Nah, kita klik simpan. Nah, jadi jurnalnya sekarang sudah berubah ya. Jadi jurnalnya adalah transfer masuk yang tadi di kredit sekarang menjadi debit sehingga dia 0 dan piutang berkurang. Nah, seperti itu. Jadi ini hanya sekedar cicilan, berarti dia masih hutang lagi 7.500.000 yang akan dibayarkan nanti. Nah, kalau misalnya transfernya itu sejumlah total faktur, berarti sudah langsung lunas kan? Nah, begitu ya. Jadi sudah langsung lunas. Jadi pada saat kita klik di sini, kita tidak perlu ubah lagi jumlah pembayaran karena sudah otomatis ya. Sudah otomatis sejumlah nilai diskonnya. Nah, seperti itu.